Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Putra Yahya. Saya berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir saya 058, dan saya berasal dari kelas praktikum B. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait reverse forward and Popeye. Oke, langsung saja kita ke materinya. Pengertian reverse forward. Reverse forward adalah istilah teknis dalam sistem kendali dan otomasi, khususnya pada pengendalian motor listrik, yang merujuk pada kemampuan motor untuk berputar secara dua arah, yaitu maju atau forward dan mundur atau reverse. Secara prinsip, pada motor arus bolak-balik atau AC maupun arus searah atau DC, perubahan arah putaran dicapai dengan mengubah konfigurasi aliran arus atau fasa. Pada motor 3 fasa, arah putaran dibalik dengan menukar 2 dari 3 fasa, sedangkan pada motor DC dilakukan dengan membalik polaritas sumber tegangan. Sistem reverse forward umumnya diimplementasikan menggunakan kontaktor, relay, atau rangkaian logika atau PLC yang dilengkapi interlock untuk mencegah kedua arah aktif secara bersamaan, karena kondisi tersebut dapat menyebabkan hubung singkat dan kerusakan peralatan. Aplikasi dari reverse forward yaitu konveyor, lift, hoist, dan mesin industri lainnya. Kemudian apa sih fungsi dari reverse forward itu? Oke, fungsi dari reverse forward itu yang pertama, untuk mengatur arah putaran motor induksi 3 fasa. Yang kedua, menyediakan proteksi atau thermal overload. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan fleksibilitas pengoperasian. Oke, kita lanjut ke sistem pompa air otomatis. Untuk cara kerja dari sistem pompa air otomatis ini, yaitu pompa akan menyala atau mati sesuai dengan level air. Komponen utama yang digunakan yaitu yang pertama ada pompa listrik, yang kedua ada sensor level yang terdiri dari sensor level bagian atas dan sensor level bagian bawah. Kemudian yang ketiga ada kontaktor dan overload. Sistem pompa air otomatis ini dapat diaplikasikan di rumah tangga, industri, atau pendingin maupun yang lain. Kemudian untuk logika kontrol pompa air otomatis itu sendiri, yaitu jika level berada di bawah batas bawah, maka pompa akan menyala. Kemudian jika level berada di atas batas, maka pompa akan mati. Kemudian untuk proteksi menggunakan thermal overload untuk mencegah kerusakan. Oke, kesimpulannya, reverse forward adalah rangkaian kontrol arah motor 3 fasa. Sistem pompa air merupakan otomatisasi berbasis sensor level. Kedua sistem menggunakan rangkaian daya dan kontrol. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita lanjut. Jadi di sini ada kontaktor, forward, kontaktor reverse, tor atau thermal overload relay. Kemudian di sini ada motor juga, emergency switch, push button, stop, serta lampu indikator itu dari off, trip, dan sebagainya. Oke, kita langsung saja ke simulasinya. Ini MCB kita nyalakan, ini juga kita nyalakan, lalu kita tekan tombol start, maka motor akan bergerak searah jarum jam.
Dan ketika kita menekan push button untuk reverse-nya, kita langsung klik, dia tidak bisa karena yang bagian forward itu masih menyala. Maka untuk mengatasinya, kita tekan tombol off terlebih dahulu. Maka motor akan berhenti bergerak dan kemudian baru bisa kita tekan untuk reverse-nya seperti ini. Nah, maka ketika reverse tekan, dia akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kita coba langsung tekan tombol yang forward, dia juga tidak bisa. Maka dia harus dimatikan terlebih dahulu atau ditekan tombol off-nya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian pompa air. Oke, pada rangkaian ini kita menggunakan komponen seperti MCB 3 fasa, MCB 1 fasa, kontaktor, motor, emergency switch, push button off, push button on, serta lampu indikator. Nah, kita langsung coba saja untuk mensimulasikannya. Kita coba menyalakan MCB 3 fasa, MCB 1 fasa. Lalu kita coba untuk menyalakan pompanya. Nah, pompanya sudah menyala. Dan ketika kita menekan tombol off, maka pompa akan mati. Seperti itu. Untuk prinsip kerjanya, ketika tombol on ditekan, maka ia akan menyala secara terus-menerus seperti ini. Dan di sini kita menggunakan rangkaian latching supaya tombol tidak ditekan secara terus-menerus. Seperti itu. Dan ketika tangki air levelnya berada di bawah batas minimum, maka tombol on ini akan secara otomatis ia akan menyalakan pompa. Dan kemudian setelah level ketinggian air mencapai batas maksimum, maka tombol off akan menyala. Seperti itu. Jadi seperti itu simulasi dari